Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junita Hidayah Safitri. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Klego Boyolali. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG Batch 3 UIN Salatiga tahun 2022. Berikut adalah video pembelajaran saya untuk uji kinerja. Terima kasih, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Baru silahkan dipimpin untuk berdoa. Di tempat duduk siap gerak. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum memulai materi nggih, saya absen dulu ya. Alifa Anggra, Yuliana Trihapsari, terakhir Zahra Soleha Harahap. Baik, yang sakit dua nggih. Selanjutnya, setelah saya cek kehadiran, mohon periksa kerapian Anda dalam berpakaian. Cek, semuanya berdiri. Kira-kira bajunya sudah rapi, duduknya sudah pakai kolong belum, sepatunya sudah tali sepatunya sudah dirapikan atau belum? Baik, kalau sudah rapi silahkan duduk kembali. Oke, selanjutnya kalian kan sudah kelas 12. Harusnya kan belajar itu tidak malas-malasan lagi. Nah, ini saya berikan motivasi agar kalian itu semangat dalam belajar. Tetapi sebelum nanti saya sampaikan motivasi berupa video, kita ada ice breaking dulu ya, biar semangat ya. Oke, bisa berdiri? Baik. Nanti kalau Bu Zun bilangnya tepuk 1 berarti, terus kalau tepuk 2 tepuk. Oke, melatih konsentrasi. Baik, konsentrasi dimulai. Tepuk 1 3. Ayo, berarti Kaila ini konsentrasinya berkurang ya. Oke, hafalkan Quran surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lagi ya, harus konsentrasi. Tepuk 2, tepuk 1, tepuk 3, 2. Oke, baik, konsentrasinya sudah baik ya. Oke, silahkan duduk. Oke, selanjutnya Bu Guru ingin menyampaikan sebuah video ya tentang motivasi belajar. Silahkan diamati. Lalu, perilaku belajar tidaklah begitu penting. Oke, baik. Dari video motivasi belajar tadi, ada pesan yang ingin saya sampaikan kepada kalian bahwa penyesalan itu pasti datangnya di akhir. Nah, mumpung kalian masih belajar, masih di bangku sekolah, itu adalah kalian harus menumbuhkan semangat itu yang tinggi, khususnya semangat dalam belajar. Karena apa? Sebelum masuk dalam materi iman, pertemuan sebelumnya kita telah belajar materi apa? Sabar ya, sabar dalam menghadapi cobaan atau musibah. Nah, berarti ada kaitannya ya materi sebelumnya yang sabar itu dengan materi yang akan kita pelajari. Tuh. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari nih. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan makna iman berdasarkan dalil nakli dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menerapkan perilaku sebagai wujud percaya adanya rukun iman dalam kehidupan sehari-hari.
hari. Jadi nanti yang kita bahas adalah pengertian iman berdasarkan dalil nakli dan perilaku sebagai wujud kita mengaku sebagai orang yang beriman yang percaya adanya 6 rukun iman. Itu. Oke, kenapa sih iman itu harus dipelajari? Mempelajari rukun iman itu penting. Kalau kita mengaku sebagai orang beriman kan kita harus menjalankan adanya 6 rukun iman. Oke, berbicara tentang rukun iman, adakah yang tahu apa arti iman? Saya. Oke, Emi, apa? Iman secara bahasa berarti percaya atau yakin. Oke, iman secara bahasa itu artinya percaya atau yakin. Oke. Masuk ke pembelajaran, ya. Sebelum kita masuk ke materi rukun iman, ya, itu ada Bu Guru itu punya tes diagnostik. Tes diagnostik itu adalah mengetahui kemampuan awal kalian dalam belajar. Ya, silahkan dikeluarkan HP-nya. Nanti linknya pada Google Form. Nih. Linknya sudah dikirim Emi ke grup ya. Jadi linknya itu sama yang seperti di sini. Itu dikerjakan secara mandiri 2 menit. Ya. Sudah ya? Oke. Nah, kira-kira dari pertanyaan itu ya, itu untuk mengetahui kemampuan awal kalian. Bagaimana kalian nanti akan mempelajari di materi seterusnya, materi selanjutnya. Kan itu hanya kemampuan awal. Jadi kemampuan awal itu kemampuan dasarnya. Nah, itu tuh. Baik, selanjutnya. Nih. Di sini ada pengertian iman berdasarkan dalil nakli. Nggih. Tuh. Yang pertama berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah. Al-imanu ma'rifatun bil qalbi. Ma'rifah sama tasdiku itu sama ya. Intinya apa? Meyakini dalam hati. Kalau ma'rifatullah berarti mengenal Allah. Ma'rifatun nabi. Oke, tuh jadi kan ma'rifatu bi qalbi itu adalah dipercaya dalam hati. Terus wa qaulu bil lisani. Nah, makanya kata ada bahasa Arab kola berarti artinya berkata, bersabda gitu ya. Tuh. Kemudian wa amalu bil arkan. Ya. Nih, ada pertanyaan betul? Enggak? Kalau sudah paham, silahkan gabung sama kelompoknya. Nggih, bergabung dengan kelompoknya. Ada 6 kelompok tahu kemarin ya. Ada 6 kelompok, silahkan gabung sama kelompoknya. Kemudian nanti akan saya kasih lembar kerja peserta didik. Di situ ditulis nama anggotanya, terus dijawab pertanyaannya di kertas itu juga. Nanti kalau sudah selesai itu apa? Dipresentasikan. Nah, ketika satu kelompok presentasi, maka kelompok lain silahkan memberikan tanggapan. Entah itu saran, masukan atau pertanyaan terserah kalian. Gitu nggih? Oke, bisa dimulai? Bisa. Oke, silahkan gabung ke kelompoknya. Ini ya. Diisi, dijawab di kertas itu saja. Oke. Gimana, sudah selesai? Sudah. Baik, nanti yang presentasi saya tunjuk nggih. Jadi yang saya tunjuk langsung maju. Terus jangan lupa kelompok yang lainnya memberikan pertanyaan, tanggapan atau yang lainnya. Gitu ya. Oke, yang pertama kelompoknya Mila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan tugas dari Bu Zunita, yaitu soal atau pernyataan yang dikasih oleh Bu Zunita. Sebelum kami membacakan, izinkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rizal Nur Afian dan teman saya Yuliana Trihapsari. Saya Mutia Prelia Intansari. Dan soal yang pertama akan saya bacakan, yaitu
Orang yang mengaku beriman sebaiknya percaya adanya rukun iman. Jika salah satu dari teman Anda mengaku beriman tetapi tidak melakukan sholat, sikap apa yang Anda lakukan? Jelaskan. Menurut kami, sebaiknya diberikan nasihat kepada teman kita agar ia mau melaksanakan sholat. Salah satu syarat iman sempurna adalah dengan menyempurnakan keislamannya. Dan sholat termasuk rukun Islam kedua. Jika dia mengaku beriman dan tidak sholat, maka tidak sempurna keimanannya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Dari teman-teman, apakah ada pertanyaan? Perkenalkan, nama saya Raras Anindya Tampalupi dari kelompok 6. Ingin bertanya, sebagai wujud iman, apa yang sudah Anda lakukan? Izin menjawab pertanyaan tersebut. Itu 1, meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. 2, meyakini adanya malaikat. 3, meyakini kitab-kitab Allah. 4, meyakini adanya Rasul. 5, meyakini adanya hari kiamat. Dan yang terakhir, meyakini adanya qada dan qadar. Presentasinya sudah selesai ya. Nah, selanjutnya untuk menekankan lebih dengan pemahaman kalian terhadap materi yang sudah saya sampaikan. Ini Bu Guru ada permainan ya, namanya game ranking 1. Nanti saya bacakan soalnya, terus kalian kan sudah bawa kertas nih warna. Nanti kalau benar diangkat yang warna biru, kemudian yang salah warna pink gitu ya. Jadi misalnya saya bilangnya gini, contoh pertanyaannya, rukun iman ada 5, salah. Tapi kalau nanti yang jawabnya gini, itu nanti berarti gugur dalam permainan ya, berarti nanti mundur. Oke? Bisa dipahami? Bisa. Oke, saya mulai nggih. Ya, konsentrasi. Yang pertama, iman artinya adalah meyakini dalam hati dan mengucapkan dengan perbuatan. Salah. Siapa? Fikni. Terus Satria telat. Terus Abi salah. Melin salah. Salma salah. Yang warna kertasnya warna biru. Jadi harus fokus. Selesai permainannya. Ternyata ini ya, masih bingung antara benar dan salah. Tuh, oke, nggak apa-apa, itu hanya permainan. Yang selanjutnya, tadi kan game. Sekarang ada yang namanya tes formatif. Nah, itu nanti kalian kerjakan di Google Form, linknya yang sudah saya kirim lewat Emi tadi. Coba dibuka HP-nya dulu. Ada link untuk mengerjakan tes formatif. Itu soalnya dikerjakan di situ. Oke? Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, itu sebelum di akhir pembelajaran ini ya, kita refleksi dulu. Refleksi itu apa yang sudah kita lakukan itu kira-kira benar atau salah. Apakah kalian sudah dapat memahami makna iman? Insya Allah sudah. Oke, dari kinerja kalian, kerjasama kalian, terima kasih ya. Intinya kalian diskusi, presentasi itu sudah berusaha semaksimal mungkin gitu. Tetapi ada yang mendapatkan nilai lebih ya. Tadi kepada kelompoknya Mila ya, nanti akan mendapatkan tambahan nilai gitu. Kenapa kok begitu? Karena intinya penilaiannya itu dari diskusinya, jawabannya, dari presentasinya, dan ketika menjawab pertanyaan gitu ya. Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Mila. Baik, karena ini pembelajarannya sudah selesai, nanti salah satu pimpin berdoa nih. Berdoa dulu sebelum pulang.
Ya, tuh disiapkan salah satu Bahrul ya. Nanti siapkan berdoa. Baru nanti saya akhiri pembelajaran. Tuh. Di tempat duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Apabila ada kesalahan, mungkin ada yang materinya kurang paham, nanti bisa ditanyakan langsung kepada saya, boleh WA atau misalnya ketemu langsung bisa ditanyakan ya. Tuh, untuk pembelajaran hari ini saya cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam